Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadla Izati dari kelas 2023C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Tria Putri Mustika, SPD MPD. Sebelum masuk ke materi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, tetapi secara resmi kurikulum yang dikenal di Indonesia itu dimulai pada tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua itu adalah garis-garis besar pengajaran. Rencana pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan dalam kurikulum ini adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajarannya itu dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua adalah kurikulum 1952 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci pada setiap mata pelajarannya. Ciri khas dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya juga menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lalu yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, sehingga pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, program Pancawardhana itu adalah program pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Lalu yang keempat adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ini ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat serta sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, kurikulum 1968 ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pemilihan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran pada kurikulum ini dikelompokkan menjadi 9 pokok. Muatan materi pelajarannya itu bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Yang kelima adalah kurikulum 1975.
Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan ini lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang dikenal dengan PPSI, yang dikenal juga dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, setiap satuan pelajaran ini dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Lalu yang keenam adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Nah, pada kurikulum ini bukannya mendapat reaksi yang positif, justru malah menimbulkan suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa banyak berdiskusi, lalu kemudian banyak tempelan gambar, dan ada juga yang menolak guru karena tidak lagi mengajar metode berceramah. Lalu yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama itu pada kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tetapi sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses itu belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokalnya. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994, ada yang dikenal dengan kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Lalu yang kedua itu adalah berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 pada prinsipnya hampir sama dengan kurikulum 2004. Hanya saja kurikulum ini mengusung 3 aspek yang saling berkesinambungan, yakni pembelajaran, sistem penilaian, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. KTSP menuntun siswa agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, minat dan bakatnya, yang pada akhirnya menjadikan mereka sebagai siswa mandiri yang terampil. Sumber belajar yang digunakan juga mulai beragam, tidak hanya dari guru, bisa dari teman sebaya, hingga buku-buku film edukatif. Yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka atau yang dikenal dengan kurikulum prototipe. Kurikulum merdeka disebut juga dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum 2022. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peserta didik pasca pandemi. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang fleksibel yang berbasis karakter
dan kompetensi sekaligus berbasis kreativitas yang ditetapkan pemerintah mulai tahun 2022-2023 pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Nah, dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum paradigma baru memiliki struktur kurikulum diantaranya profil pelajar Pancasila yang mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, ada juga dua bagian penting dalam kurikulum merdeka ini. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam ruang kelas, dan yang kedua itu ada juga kegiatan proyek yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sekitar 25% dari jam pelajaran yang tersedia pada struktur kurikulum Merdeka Belajar harus dialokasikan untuk kegiatan proyek. Kurikulum Merdeka juga tidak menetapkan jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku di kurikulum 2013 maupun pada kurikulum sebelumnya. Ada 7 hal yang harus diketahui tentang kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu ada struktur kurikulum, yang kedua ada capaian pembelajaran atau CP, yang ketiga pelaksanaan proses pembelajaran, yang keempat jumlah jam pelajaran, yang kelima mode pembelajaran kolaboratif, yang keenam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kesimpulannya, kurikulum itu selalu bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, telah tercatat sebanyak 11 kali kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan, yaitu mulai dari tahun 1947, tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terakhir adalah pada tahun 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.